Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, Mbak. Aku harus gimana Ya, ini? itu Mas Hendro, aku sih kan kerja 3 bulan di rumah majikan kan. Nah, ini kan saya mau ambil dokumen saya aja itu ya ribet. Nah, kemarin kan saya nemani teman ke Makau, otomatis kan saya butuh dokumen. Nah ini pikir ribet, majikan juga kayak gimana sebenarnya sih sejauh ini saya kerja itu nggak ada masalah sih ya. Mungkin ada isu-isu yang di luar sana banyak teman-teman yang apa itu namanya yang untuk pinjam gimana itu saya mungkin majikan saya ya mungkin terlalu percaya sama agen, saya juga nggak tahu. Terus akhirnya dokumen itu melalui proses dengan ya saya meyakinkan bahwasanya memang saya mau ngantar teman saya ke Makau, dikasih semua. Nah ini hari ini saya diminta di dalam bahwasanya saya untuk mengembalikan paspor mengatasnamakan agent, mengatasnamakan majikan gitu loh. Udah? Sudah ribon nih Mas Indo solusi nenek terus aku terus nek kerja dia terus happy loh Mas. Terus akhirnya kok dengan dukungan agensi seperti itu, omongan kemajikan, terus akhirnya kan nggak ada kepercayaan sama sekali. Terus kita kerja itu nggak nyaman gitu loh. Oke. Dan orang kalau sudah nggak cari masalah, bener kok nih solusinya. Udah belum? Ada yang mau diceritakan lagi nggak sebelum saya menjelaskan? Karena kalau saya menjelaskan jangan dipotong. Oke, siap. Nah, kita gantian ngomongnya. Siap. Udah semua ya. Oke. Jadi ini adalah keresahan sampean di saat sampean tidak memegang paspor. Pertanyaan saya kan begini nih. Kalau hubungan sama majikan semuanya baik-baik saja, kenapa nggak berdiskusi dengan majikan? Tidak ada urusan sama agent ABCD bla 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 bla. Kalau sampean ketika disuruh mengembalikan paspor sampean merasa sensitif bahwa ini barang-barangku, kenapa kok harus diminta balik? Nah, sampean tinggal ngomong dengan majikan. Sebenarnya ketakutanmu terhadap pasporku itu apa? Komunikasi, Mbak, sama majikan. Agent itu pihak ketiga. Nah, kalau sampean diskusinya sama saya, kemudian tidak diskusi dengan majikan. Nah, saya bukan membela majikan, bukan membela agent, dan juga tidak membela sampean. Tapi saya mencoba menjelaskan cara pandang sisi majikan menurut saya dan cara pandang sisi agent menurut saya dan apa yang sampean rasakan. Kan pastinya seperti itu. Karena bagi saya ketika sampean sudah ngerasa bahwa kok nggak percaya banget sih dengan saya sampai paspor diminta, bukan itu persoalannya, Mbak. Ya kan? Bukan itu persoalannya, bukan percaya ataupun tidak. Jadi labor departemen itu memberikan pengumuman secara resmi untuk ngecek yang dia proses itu punya masalah terhadap bank apa enggak. Itu isunya orang Hongkong bahwa domestic helper itu banyak yang tersangkut kasus utang piutang yang enggak dibayar. Itu yang harus sampean tahu pertama. Dan bukan berarti sampean itu melakukan hal itu. Ya, ini dari sisi sampean yang harus lebih melebarkan hati menurut saya. Kalau semisalnya paspor itu mau dibawa sama majikan, bagi saya ya, ini pendapat saya bukan membenarkan. Ya nggak apa-apa, sampean tinggal pegang kopinya saja. Kecuali begitu sampean yang butuh barang aslinya, misalnya kayak bikin rekening ya kan, kemudian ada misalnya daftar pemilu atau misalnya ingin buka bank. Nah, karena paspor dibawa majikan, kita minta tolongnya ke majikan, jauh lebih enak. Jadi bangun komunikasinya. Persoalannya itu di situ. Karena ketika sampean tidak bisa memberikan reason, alasan kenapa sampean harus pegang paspornya sampean, boleh kan dia curiga. Bisa dipahami nggak, Mbak?
Karena Bisa. sekali lagi satu sisi ya, kalau paspor dipegang majikan itu saya pastikan ya teman-teman akan aman. Cuman masalahnya teman-teman itu kayak setengahnya risih. Kenapa sih aku harus meminta paspor untuk acaraku misalnya? Ya kan, mau ke Makau, mau ke sini, mau ke situ, kok seolah-olah aku kepada hakku pribadi yang harus aku pegang. Kenapa harus dipegang dia? Nah, itu kan cara pandang sisinya sampean. Menurut saya komunikasi sampean bangun sebaik mungkin dengan majikan. Solusinya hanya di situ, Mbak. Iya. Nah, wes, sekarang giliran sampean ngomong. Nah, enak toh kalau sama saya. Piye? Ya, gini. Soalnya kan kalau misal kemarin ini pengalaman saya yang ambil kemarin itu ribet banget pakai proses tanda kenapa harus itu loh permasalahan saya itu ibarat urusan personal ya. Itu harus melibatkan, harus majikan tahu gitu, maksudnya saya mau traveling ke Makau atau gimana sampai apa ya sangat detail gitu loh. Saya disuruh kayak gambling padahal saya tuh nggak tahu gambling itu caranya gimana gitu kan, saya nggak tahu. Benar saya apa meyakinkan masih saya tuh nggak arah ke situ, saya cuma nganter teman saya juga saya seperti itu sama majikan. Terus panjang lebar kamu di sana nanti apa gambling atau belum, saya tuh malah nggak tahu ke arah situ itu, saya juga nggak kepikiran itu. Benar saya itu antar teman benar-benar sungguhan bukan kok bohongan gitu loh. Saya jelaskan kemarin kamu gambling ya, kamu menghabiskan waktu. Enggak, saya tuh nggak bisa loh gambling di sana itu, saya juga nggak pernah ke sana, maksudnya masuk ke dalam cuma apa ambil view di depan foto-foto gitu udah pulang, nggak macam-macam gitu loh. Oke. Boleh saya ngomong? Majikan sampean menurut saya baik dan begitu care sama sampean. Tapi kebaikan dan care-nya majikan sampean artikan secara sensitif, overthinking. Bukan, majikan itu tanya gambling karena dia menganggap siapapun yang ke Makau itu kan judi. Nah, sampean tinggal bilang, aku ini muslim, judi itu dosa, di agamaku dilarang. Jadi aku ke sana kalau cuman ngelihat view, ya kan, cuman lihat terus duit apa lagi yang dibuat gambling, buat anak aja, sampai tinggal explain. Jadi kalau menurut saya ini sampean belajar untuk tidak sensitif, karena kalau sampean sensitif itu menyakiti diri sampean sendirinya banget loh, Mbak. Aku merasakan ketika sampai ditanya kamu gambling ya, perasaan sampean kok aku dituduh, ya kan, jatuhnya kan kayak gitu. Padahal itu ungkapan bentuk sebuah perhatian. Sama kayak misalnya celana dalam, sempak atau dompet ditaruh di meja, terus majikan itu ngomongnya gini, loh dompetku di sini kok nggak ada. Sebenarnya itu kalau dia bertanya, stylenya orang Hongkong kalau bertanya, kamu beresin dompetku nggak? Itu kalau stylenya kita. Tapi stylenya mereka, dompetku kok nggak ada. Kamu taruh mana? Kamu ambil di mana? Nah, paham nggak maksud saya? Ini hanya masalah gaya berkomunikasi, Mbak. Jadi majikan sampean bilang kamu gambling ya, itu gaya berkomunikasinya. Komunikasinya orang Hongkong itu nggak kayak kita. Sing enek adab asore iku enek tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ini yang harus disadari sama kita. Kalau sampean kan kalau Indonesia jenengan badhe tindak pundi? Bener nggak saya ngomong? Sampean orang Jawa kan? Halo? Sampean kalau masih sibuk dilanjutkan aja, Mbak. Sibuknya. Nanti kapan-kapan kalau longgar baru telepon aja. Gimana? Enggak bisa diteruskan. Nah, gaya berkomunikasi. Kalau orang Hongkong, kalau orang kita Jawa, jenengan badhe tindak pundi? Ya, kalau bahasa Indonesia, Bapak mau pergi kemana? Lah kalau di Hongkong, kamu pergi kemana? Bahasanya itu kamu. Lah itu kalau kita orang Jawa kan kasar banget. Tapi ya itu style bahasanya mereka. Style gayanya bicara. Anak kecil ke mama papanya kan, mami, papi.
kamu mau makan nggak, mesti le kan, nggak nek jenengan, ya kan. Lebih bagus itu ya mami mau makan nggak, itu jauh lebih bagus. Tapi rata-rata masih muda ke orang tua juga le, kamu itu ya le, nggak ada bahasa lain. Nah itu bedanya. Dan sampean menurutku ya orang yang punya adab. Jadi terkadang ketika diperlakukan seolah-olah ya kan? Seolah-olah sampean itu diragukan sama mereka, sebenarnya enggak. Hanya gaya berkomunikasi itu, Mbak. Masalahnya di situ. Saya coba clearkan masalah ini di pemikirannya sampean, karena sampean telepon saya, otomatis sampean percaya dengan saya untuk piye solusi niki aku kira-kira kan seperti itu. Jawaban saya itu gaya berkomunikasi orang Hongkong yang harus lebih kita pahami. Enggak, itu menurutku paspor dipegang majikan itu bukan sesuatu yang, kalau sampean bicara bahwa urusan pribadi enggak apa-apa, sampaikan. Urusan pribadi, aku enggak punya duit, aku mau utang. Kalau kamu enggak mau aku utang sama bank, bisa enggak kamu pinjemin saya, nanti potong gaji. Loh, kan lebih enak. Kalau urusannya nanti duit. Kalau urusannya aku mau ke Makau, aku pengen jalan-jalan nganterin temanku, aku sambil refresh, bosen lihat Hongkong. Tamta, boleh apa tidak? Beres. Jadi bahasanya jangan terlalu dibawa ke hati. Kalau sampai ke hati, waduh Mbak, sampean akan sering tersayat. Bukan seperti itu Mas ya, kan ini ya mungkin bisa dibilang ini ya, karena kemarin kan komunikasi antara majikan memang baik-baik. Sewaktu saya minta izin dan minta secara baik-baik tentang dokumen itu kan secara WA ya, itu kan ada tulisan yang nggak tahu melalui debat 1, 2, 3 hari ya itu. Akhirnya dia yakin dengan pernyataan saya, ada salah satu SMS saya, teks saya itu pakai huruf kapital. Itu sedikit dipermasalahkan. Huruf kapital itu padahal saya nggak sengaja, memang saya nggak good afternoon itu pakai huruf kapital, itu dipermasalahkan. Kenapa kamu bisa nggak menghormati majikan seperti itu, kok jadi seperti ini komunikasinya? Itu gara-gara masalah saya minta dokumen kemarin itu debat antara agen sama majikan, meyakinkan bahwasanya benar-benar saya gunakan dengan baik dokumen saya, tidak melanggar prosedur yang ada gitu loh. Terus akhirnya saya itu ada rasa, kalau terjadi sesuatu gimana kalau saya nggak pegang dokumen asli saya, itu sampai kepikiran ke situ saat ini. Makanya saya yang menjadi bingung saya itu, ini agak kayak akhir sendiri nggak ada dukungan secara baik, terus ada sedikit problema sedikit aja kayak seperti ini. Akhirnya di tengah-tengah sama kakak perempuannya misunderstanding tentang komunikasi gitu loh. Akhirnya kita dan ini tadi ada masalah action seperti mengundang yang tiba-tiba gitu. Terus aku aku sendiri nggak bisa, ini aku ya butuh seseorang yang Islam memberikan saya advice atau solusi untuk saya bagaimana enaknya gitu Mas. Ya kan Hima saudaranya perempuan majikan sampean kan, karena gini Mbak, tulisan besar itu adalah bentuk kemarahan, bentuk ketegasan. Kalau tulisannya besar semua, makanya kita berhati-hati ketika menulis. Makanya saya kalau ada yang nanya kenapa saya nggak bahas by WA, bisa dipahami kan? Nah ini salah satunya. Ini salah satu contohnya. Kalau ada masalah silahkan telepon. Masih nggak mudeng lagi, kita ketemu. Saya selalu begitu. Itu konsep saya. Jadi menurut saya sudah, sampean yang harus mendinginkan. Pertanyaan saya gini, kalau sampean merasa gusar, sampean merasa risau, apakah sampean sudah merasa capek untuk kerja di situ? Karena sensitivitas itu memang akan berdampak, Pak BH. Jadi bekerja itu tidak akan enak. Tapi coba kita turunkan bahwa ya sudah, saya masih butuh uang, bukan berarti saya harus ngalah. Enggak.
Tapi besok lagi ketika minta langsung ngomong. Cari momen yang tepat. Karena kadang-kadang majikan Hongkong ini dia bekerja atau dia punya masalah, terus kita masuk. Jelas kita yang kena. Ya. Pada saat dia capek atau dia lagi punya masalah, kita masuk kelar. Saya aja ya ini. Kalau istri saya mulai sensi, ngomong dikit-dikit marah, saya lihat kalau dari kamar mandi dia sudah masang pembalut, nah ini bahaya. Jangan berkomunikasi yang terlalu berlebihan karena sensi. Karena memang hormonnya lagi naik. Makanya di situ menuntut kita untuk benar-benar adaptasi tentang perilaku majikan. Ini saya sekali lagi tidak untuk majikannya. Saya ngomong. Jadi saya ingin menyampaikan hal masukan kepada sampean untuk sedikit lebih cooling down. Ya, supaya lebih tenang. Karena sampean dengan majikan kalau konflik ini akan gencatan terus, nanti endingnya pasti akan kelar. Tapi kalau sampean menganggap bahwa ya sudah deh, aku setelah ngomong sama Sandro ternyata ada benernya, ya sudah. Kalau ternyata ngomong nggak bener, nggak beres gini-gini, nah kita perlu koreksi. Sampean perlu mengkoreksi kembali. Kira-kira ya kan, kira-kira mau dilanjutkan apa enggak. Karena saya begini ya Mbak, saya itu ketika ditanya anak ini nih posisi udah jengah belum di tempat majikan itu. Kalau sudah jengah, tak gas sekalian Mbak. Aku orangnya gitu Mbak. Tapi kalau ternyata oh ya dikoreksi sebentar, aku yang keliru, oh ya aku yang harus perbaiki, it's okay. Berarti semuanya akan baik-baik saja. Tapi giliran dia udah meluap-luap, emosinya ketumpuk-tumpuk dan semuanya, itu bagi saya gampang banget untuk meletupkan. Tapi saya tidak menginginkan ketika seseorang ngomong dengan saya itu malah akhirnya bubrah. Makanya saya kenapa mendengarkan dulu dan memahami dulu. Orang ini nih sebenarnya masih bosen, sudah mules, atau hanya sedikit ada persoalan saja. Itu yang harus saya pahami. Kalau dari ceritanya sampean tadi, sedikit ada permasalahan, ada kesalahpahaman, mungkin ada masalah lain di dalam diri sampean, entah dengan teman, entah dengan keluarga, sehingga menyebabkan hal yang seharusnya sepele itu bisa memuncak. Kan bisa jadi toh Mbak, sampean punya persoalan yang lain, sehingga kesenggol hal yang kecil pun seolah-olah semuanya wis gak beres, gak bener. Bisa dipahami nggak maksud saya Mbak? Jadi saran saya begitu. Kalau saya selalu sampean punya majikan yang baik, terlepas hari-hari ini ada beberapa konflik batin sama diri sampean. Nah ini yang harus dirilis. Aku juga nggak ngerti kan, karena sampean ceritanya hanya spesial masalah paspor. Karena orang cerita sama aku itu bisa merentep loh, bisa kemana-mana loh ceritanya Mbak. Yang saya sejauh ini sih enggak ada sih, cuman apa ya, intinya kita yang seperti posisi saya saat ini ya Mas, enggak mengarah ke yang seperti itu. Kenapa kok ada keraguan? Ya memang ada kemakluman gitu ya, kalau memang masih meragukan karena saya masih baru. Tapi secara tidak langsung kan saya enggak, dari kemarin kan saya agenda itu kan nggak tahu apakah pihak sini itu agen ini menahan dokumen, katanya enggak. Nah setelah itu kan udah beda lagi setelah saya masuk ke agenda tersebut gitu loh. Ya sekarang kan kembali lagi nih, sampean masih dalam emosi dan kemarahan apa enggak? Nek sampean dalam emosi dan kemarahan dengan hal yang sepele itu sampean tidak bisa terima, piye nek digas. Aku tinggal gitu aja no, ya kan. Tapi kalau aku menyampaikan oke, aku berarti yang meredam harus aku harus pelan-pelan, aku harus gini. Kalau sampean bisa begitu ya monggo, kalau enggak digas enggak ada masalah toh pun bagi saya ya, sampean jalan dan tidak, itu kan sampean nanti yang merasakan hasilnya.
Tapi saya coba menerjemahkan karena sampean percaya dengan saya. Jadi saya nggak harus mengikuti pikiran ketika orang emosi, ketika orang marah, ya kan? Ketika orang lagi sumpek, pabehe, kan nggak mungkin aku wah wis ayo tambah dikomporin malah disiram bensin. I'm not I'm not that person. Aku bukan orang yang seperti itu. Tapi sampean kemarahan. Oke, aku dudukkan soalnya. Aku cerita dulu, aku ngomong dulu, aku ngasih masukan ke sini. Mbak E gimana? Kan gitu tuh, Mbak. Agent tidak ada persoalan. Sampean mau ngegas di agent pun menurut aku tidak ada masalah, tapi dampaknya nanti ke majikan. Agent pasti lapor majikan. Dan sekali lagi saya bilang, untuk agent dan majikan akan selalu mempercayai agentnya, kecuali majikan itu sudah benar-benar tahu karakter kita siapa. Untuk awal-awal agent pasti akan, ya bagaimanapun kan pertemuan majikan dengan kita itu, ya kan melalui agent. Kecuali sampai balik ke majikan lama terus dibantu agent itu, nah itu kan beda persoalan. Nah itu juga bagian dari psikologis. Jadi kadang-kadang teman-teman itu merasa dirinya kayaknya terlalu majikanku kok agentku kok terlalu bela ini majikanku. Nah enggak, kita dilihat posisinya dulu gitu. Kalau memang posisinya ketemunya kita dengan majikan duluan daripada ke agent, nggak mungkin. Tapi kalau ketemunya agent sama majikan duluan, nah kita pasti jadi yang ketiga, kan seperti itu ceritanya. Jadi menurut saya agak sedikit diredam konfliknya, bicara baik-baik, dan sampean mulai melihat lagi ke belakang. Aku masih butuh kerjaan, aku harus improve, aku harus apalagi kembalikan. Nanti kalau ada sesuatu sambil waktu mengembalikan, kalau ada sesuatu yang ingin saya butuhkan, boleh kan aku ngomong sama dirimu. Karena kembali lagi, begitu kita ngomong kayak gitu tuh bisa jadi majikan hari ini kita ngomong 3 hari 4 hari pada hari hanya majikan lupa, itu biasa ya. Jadi Hongkong karakter itu begitu Mbak ya, karena yang dipikirin kan bukan kita, makanya dia ngejeng kita itu untuk bantu dia ngatur rumahnya sebenarnya, supaya dia berkonsentrasi kepada sesuatu hal yang ada di luar. Jadi sebenarnya itu, nah makanya kitanya harus menempatkan diri. Sekali lagi saya bukan membela majikan sampean dapat majikan yang begitu protek dan perhatian. Jadi jangan itu disalahartikan, sampeannya dituduh yang aneh-aneh ya, terus disangka yang macem-macem ya. Sekali lagi, dengan segala bentuk kerendahan hati sampean sebagai manusia yang baik, dipahami dia perhatian. Nah sekarang menurut sampean gimana lagi kira-kira? Enak toh ngomong sama saya, yo. Ya. Ya cuman aku orangnya yo juga enakan ya. Oke teman-teman ya, lagi ada di rumah majikannya makan siang ya. Kalau tiba-tiba mati ini tolong teman-teman tidak dibully. Terus kemudian tadi agak sedikit berisik, saya mohon dimaafkan karena kembali lagi nih ya teman-teman, saya sangat menyadari posisi di majikan. Saya juga sangat menyadari posisi kalian ingin mendengarkan apa yang terjadi dan ingin melihat kontennya. Jadi makanya saya mohon dimaafkan ketika teman-teman mulai telepon ya kan, kemudian dia berisik, dia nggak cari tempat yang benar. Karena memang skip aja nggak apa-apa ya. Masa kalau ada yang seperti itu teman-teman skip aja, nggak perlu ditonton, nggak perlu dilihat informasinya seperti apa. Nanti bisa ditonton konten lagi yang lebih jernih. Karena bagaimanapun sekali lagi saya juga berpikir, nah ini mbaknya telepon lagi, berpikir itu adalah faktor ketidaksengajaan. Ya soalnya ya saya nyadari di tempat sampean juga rame, kemudian di HP-nya sampean bukan ada menu yang isolation sound. Jadi biasanya ada telepon yang hari ini tuh situasi di luar itu nggak kedengar, makanya kadang-kadang konsentrasi. Tapi oke lah, menurut sampean udah cukup kan?
Ya makasih Mas Indro ya. Mm-mm. Gua anak popot boleh jenengan deh. Oh siap, santai. Pokoknya semangat ya. Jangan terlalu sensi ya. Agak sedikit dikeraskan hatinya. Nggak apa-apa. Orang Hongkong memang begitu. Sampean luar biasa. Semangat. Iya makasih Mas Indro ya. Ya, sehat selalu ya. Makasih Yo, Mas Indro. oh, Bapak, selamat. Aduh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kalau saya itu gampang sebenarnya. Ketika ada orang marah, saya slow dulu ya. Karena namanya lagi emosi, kita itu butuh orang untuk cara berpikir, bukan membela ya, untuk diajak diskusi yang enak ya kan. Tetapi ketika saya punya cara berpikir sendiri, yang telepon juga punya cara berpikir sendiri. Tapi kalau yang telepon ingin memaksakan cara berpikirnya dia kepada saya, mohon dimaafkan. Ya saya punya jalan sendiri. Kalau kalian nelpon saya, pasti kalian percaya bahwa saya bisa dan mampu memberikan sesuatu yang kalian butuhkan. Makanya sebenarnya jadi orang yang angkat telepon ini sebenarnya ada dua kemungkinan, ya kan. Yang pertama, kita bisa jadi meredam mereka. Yang kedua, kita juga bisa jadi menyulut. Kita jadi penyulut, menyiram bensin. Tinggal kalian berbicara dengan siapa, itu persoalannya. Makanya saya mencoba bukan mendengarkan tapi memahami. Makanya di season awal kita hanya mendengar. Nah setelah mendengar, kalau sudah oke, giliran kita ngomong, tolong jangan dipotong. Kalau dia belum selesai kita berbicara sudah main pangkas potong, artinya ngajak ribut, bukan ngajak diskusi, bukan ngajak solusi. Ceritakan dulu sampai habis, saya akan dengerin. Tapi giliran saya, sampean belajar mendengarkan. Enak toh, kan kayak gitu teman-teman. Makanya saya tidak melayani dalam bentuk WA. Takutnya banyak kesalahpahaman. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.